إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwatul iman rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala membuktikan dengan pengangkatan Nabi Isa alaihi salam itu ada orang yang menjadi kafir, ada orang yang kuat keimanannya walaupun terhadap sesuatu yang mungkin di luar nalar mereka. Jadi terkadang mukjizat ataupun kejadian yang luar biasa itu untuk membuktikan keimanan orang-orang yang beriman. Seperti kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi nuan ukur dibungkus ku tulang jeung daging gitu, pakai baju menembus 7 lapis langit dan bisa terbang dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dengan kemampuan teknologi sekarang saja itu kan berat gitu, kudu pakai kapal, kudu perjalanan waktu, apalagi yang mi'rajnya ke langit ke-7. Nah itu jangankan buat orang kafir anu teu percaya tina kerjaan iman oge sakapruma jadi nya kitu asa maknya gitu nya. Nah itu menguji, membuktikan, meneguhkan mana yang masih beriman, membenarkan keimanannya, dan mana yang justru bisa berubah ataupun tetap menambah kekafirannya. Nah peristiwa yang dialami oleh Nabi Isa pun juga sama, menjadikan pengikut-pengikutnya itu ada yang bertambah keimanannya, ada yang justru menjadi kafir. Nah unik kafirnya itu bukan dalam arti penolakan saja, tapi berlebihan dalam memposisikan Nabi Isa. Jadi kafir itu lain nolak hungkul, nolak mah terpercaya, tapi iya mah justru percaya nanti dilebihan, yang disebut dengan musyrik. Jadi tauhid itu satu, percaya hanya kepada Allah. Terpercaya ke Allah kosong, tanya eta kafir. Sedangkan musyrik itu percaya ke Allah tapi percaya ada Tuhan yang lain, dua itu percaya nanti. Jadi yang disebut keselamatan itu satu, standarnya standar. Nah ikhwati rahimakumullah, maka dengan banyaknya perbedaan pendapat, lahir sekte-sekte yang berbeda di kalangan Nasrani, terjadi perselisihan dan memang dijadikan menjadikan salah satu pertengkaran di antara mereka. Nah kata Allah, summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian pada akulah kalian akan kembali, dan ketika kalian kembali aku akan memutuskan apa yang kalian perselisihkan. Di antaranya memperselisihkan tentang status Nabi Isa alaihissalam. Nah dua golongan itu disebutkan di ayat selanjutnya. Satu golongan fa'ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafir. Nah orang yang kafir itu di sini satu yang tadi disebutkan, dia tidak percaya kepada Nabi Isa sebagai Rasul. Nabi Isa mah jelema biasa, anak tuh menjijat geningan, dia tidak punya bapak, apalagi anak haram, itu kafir. Jadi mendudukan bukan pada proporsinya. Nah ijma kuduna percaya Nabi Isa teh Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Tak diturunkan hamba Allah hungkul terpercaya Rasul nama kafir. Atau sebaliknya, lain percaya Nabi Isa abduhu wa rasuluhu tapi disebutkan nanti kaluhur, jadi anak Allah atau Trinitas, itu pun sama disebutkan sebagai bentuk kekafiran.
Goreng mana? Garoreng dua nanaganya daya nu alus sebenarnya proporsional itunya tauhid itu. Nah maka ikhwatimar rahimakumullah itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala fa'azibuhum adaban syadidan, maka aku akan menyiksa mereka dengan siksaan yang keras. Di mana? Di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Jadi ternyata ada siksa yang disegerakan atau ada siksa juga yang berlaku di dunia dan di akhirat. Dalam ayat yang lain disebutkan wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un, dan kami akan menimpakan siksa yang kecil di dunia sebelum nanti siksa yang besar di akhirat. Tapi ada tujuan, la'allahum yarji'un, kalau selamat dan masih hidup dari siksa kami, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu bisa kembali, bisa bertobat. Kalimatnya la'alla berarti masih ada kemungkinan, masih ada kesempatan orang yang terkena azab Allah itu untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuh disiksa padahal kan can dihisab gitu nya? Kenapa tuh orang itu harus dirasakan siksaannya di dunia padahal dia belum dihisab amalannya? Ada amalan baik juga, ada amalan yang buruk juga, tapi kenapa harus disiksa, dirasakan adabnya di dunia? Nah, ikhwatimar rahimakumullah, di ayat yang lain adab dunia itu disebutkannya sebagai akibat. Fangduru akibatul ladina min qablihim, maka lihatlah oleh kalian akibat dari orang-orang yang terdahulu. Siru fil ardi, sok kaditu jalan-jalan di muka bumi, tingali siksa yang diterima akibat hukuman yang disiksa oleh orang-orang sebelumnya. Nah, akibat itu adalah hasil atau dampak dari suatu perbuatan. Nah, jadi dampak dari suatu perbuatan puntennya melakukan perbuatan kriminal itu kan menunggu putusan di sidang heula, penyelidikan, kemudian juga di sidang, kadang sidangna beberapa kali baru diputuskan dihukum. Sama meh eta geus di penjara teu? Di penjara. Kapami di tenggelan teu? Polisi keuheuh tambahan. Ini di rumah keuheuh tambahan. Padahal kan can diputuskan benar atau salah. Tapi kalau sudah jelas-jelas itu akibat dari perbuatan itu sudah bisa dirasakan walaupun belum diputuskan. Urang oge lamun ngalakukeun suatu pelanggaran di dalam agama walaupun bentuknya kecil, teh siksa nanti geus karasa. Mata kanikmatan teh ku Allah sehat. Ketika kita sakit itu ada sesuatu yang salah, baik makanan yang dimakan, kemudian juga pola pikir, pola hidup yang tidak sesuai, nepikeun ka gering. Makanya ku Allah ku sabab eta teh siksa, keur disiksa sabab melanggar akibat dari pelanggarannya. Mata cek Allah teh cek Rasul tadawau sok teu diubah. Dengitkeun siksa akibat kalian itu melanggar perintah Allah dari segi makanan dan kesehatan itu supaya hilang menjadi sehat. Da anu teu disiksa mah nu calageur. Oh bener kitu anu gering teh keur disiksa. Ya, kalau dia melakukan bentuk pelanggaran dan mengakibatkan sakitnya, bener eta teh keur disiksa. Bentuknya akibat. Karena make aya akibat di dunia itu ame jelema gancang-gancang babalik pikir. Sebab lamun anu ngalanggar tapi anggar we teu ngarasa akibatna, siga anu ngalanggar lampu merah kan mun teu ditilang mah teu kapok-kapok. Tah lamun geus ditilang kakara aya kapokna nyage poe deui gitu. Tapi kan itu dirasakan langsung supaya mereka itu kembali bertobat. Nah, apalagi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, ieu nu beratna mah di akhirat. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali dan kondisinya kekal abadi di akhirat itu tidak akan ada
perubahan. Nah, ikhwatimbar rahimakumullah, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, kemudian wa malahum, dan tidaklah bagi mereka itu min nasirin, ada penolong-penolong. Padahal nama mereka itu Nasrani, para penolongnya sebagian Nabi Isa, agama yang menolong Nabi Isa, tapi kemudian mereka sendiri karena penyimpangan tidak bisa mendapatkan pertolongan. Insyaallah kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.